paling jengkel kalau orang mikir, oh ya sudah Bu, kita sudah merdeka ya merdeka. Lupa bahwa negara ini dibuat dengan susah payah, bahwa kita ditekan 3,5 abad oleh para penjajah. Lalu sekarang para elitnya, orang-orang yang sudah berkelayakan, melupakan yang namanya akar rumput, yang namanya wong cilik, yang masih sengsara, yang tidak berkeadilan. Kalian siapa yang membuat manuver? Karena kan saya kira kalau kita melihat sejarah panjang perjalanan politik PDIP, bukan kali ini saja sebenarnya kader-kadernya itu keluar dari partai, kan sebelumnya sudah banyak. Dan PDIP ya seperti kita ketahui memang daya juang politiknya per hari ini juga tetap solid. Karena partai ini kan merupakan salah satu partai yang kalau dalam kategori ilmu politik sebagai partai kader, di mana kekuatan politik mereka salah satunya ada di kader, ada di struktur yang injeksi dan penetrasi ke bawahnya itu cukup luar biasa. Jadi kehilangan satu elit, kehilangan satu kader, itu bukan sesuatu yang dianggap serius bagi mereka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pemilihan umum atau pemilu yang di dalamnya ada pilpres tinggal beberapa hari lagi. Waktu kampanye sedang bergulir sampai tanggal 10 Februari 2024, para politisi elit partai justru berperilaku nyeleneh, seakan saling mengembosi kubu lawan. Terbaru, Marwara Sirait, kader PDIP, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kader partai yang dinakodai oleh Megawati Soekarno Putri. Pengunduran ini disebut mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo di tengah panasnya hubungan Jokowi dengan PDIP. Seberapa migrasi simpul tokoh ini akan berpengaruh pada elektoral partai maupun capres yang diusung PDI Perjuangan. Hengkangnya kader PDIP menjelang pemilu ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya ada juga sosok seperti Bobi Nasution dan Budiman Sujatmiko. Tidak lupa keanggotaan Gibran Rakabuming Raka pun dipertanyakan setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto. Lalu yang menarik juga adalah Effendi Simbolon yang tidak lagi mendaftar sebagai caleg dari PDIP, meskipun untuk keanggotaannya disebut masih berada dalam PDIP. Dan yang tak lupa, posisi Presiden Jokowi yang sekarang masih menjadi anggota PDIP juga perlu dipertanyakan setelah beberapa kali menunjukkan kode-kode kerasnya mendukung pasangan Prabowo Gibran. Saya sendiri tidak bisa membantah bahwa ada peran Jokowi yang membuat PDIP bisa seperti sekarang. Tapi tanpa Jokowi, apakah mungkin PDIP jadi partai gurem? Kalau kita bicara pakai opini, mungkin akan susah dan tidak selesai sampai kapanpun. Lebih baik pakai data dan angka. Nanti saya akan perlihatkan supaya semuanya jelas. PDIP berhasil memposisikan dirinya sebagai partai wong cilik, sehingga bisa menarik basis massa yang kuat dan loyal. PDIP juga punya mesin partai dan struktur partai yang menjalar hingga ke ranting. Jaringannya luas di seluruh Indonesia. PDIP bisa kampanye secara efektif dan masuk sampai ke akar rumput. Selain itu, PDIP punya sekolah partai, sehingga bisa melahirkan kader-kader potensial di masa depan. PDIP juga satu-satunya partai di Indonesia yang punya sertifikasi ISO. Sejak Pilpres 1999 hingga Pilpres 2024, suara pemilih terhadap partai berlogo banteng ini masih signifikan. Bahkan Pilpres 2024 diprediksi PDIP tetap kuat. Di semua survei, PDIP selalu teratas dalam hal elektabilitas. Padahal kondisinya adalah Jokowi tidak lagi jadi presiden. Dan Jokowi bahkan sudah dianggap tidak lagi berada di PDIP sejak Gibran gabung dengan Prabowo. Tapi PDIP tetap jadi partai paling besar. Nah, ini saja sudah bisa menjadi bukti. Kembali ke topik hengkangnya Marwara, biasa disapa Ara. Ara adalah inisiator relawan Network for Ganjar Presiden atau NFGP. Menurut Ara, waktu itu Ganjar berani mengatakan melawan oligarki.
Dia mengungkapkan alasan mendukung Ganjar Pranowo sebagai sosok yang akan melanjutkan Presiden Joko Widodo. Mas Ganjar berproses, cerdas, bersih, berani, dan tentu melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan Pak Jokowi, ujar Ara. Pihaknya juga menjelaskan strategi yang dilaksanakannya Work for Ganjar Presiden. Relawan Ganjar akan berkampanye dengan berdasarkan data dan tanpa menjelekkan salah satu pihak. Tapi kenapa? Mak bedunduk. Pelaksanaan pemilu tinggal sebulan dia menyatakan pamit dari PDIP. Dengan alasan ia ingat nasihat bapaknya untuk membela Jokowi. Karena Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Pemilihan umum atau pemilu yang di dalamnya ada pilpres tinggal beberapa hari lagi. Waktu kampanye sedang bergulir sampai tanggal 10 Februari 2024, para politisi elit partai justru berperilaku nyeleneh, seakan saling mengembosi kubu lawan. Terbaru, Marwara Sirait, kader PDIP, mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kader partai yang dinakodai oleh Megawati Soekarno Putri. Pengunduran ini disebut mengikuti langkah dari Presiden Joko Widodo di tengah panasnya hubungan Jokowi dengan PDIP. Seberapa migrasi simpul tokoh ini akan berpengaruh pada elektoral partai maupun capres yang diusung PDI Perjuangan. Hengkangnya kader PDIP menjelang pemilu ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya ada juga sosok seperti Bobi Nasution dan Budiman Sujatmiko. Tidak lupa keanggotaan Gibran Rakabuming Raka pun dipertanyakan setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto. Lalu yang menarik juga adalah Effendi Simbolon yang tidak lagi mendaftar sebagai caleg dari PDIP, meskipun untuk keanggotaannya disebut masih berada dalam PDIP. Dan yang tak lupa, posisi Presiden Jokowi yang sekarang masih menjadi anggota PDIP juga perlu dipertanyakan setelah beberapa kali menunjukkan kode-kode kerasnya mendukung pasangan Prabowo Gibran. Saya sendiri tidak bisa membantah bahwa ada peran Jokowi yang membuat PDIP bisa seperti sekarang. Tapi tanpa Jokowi, apakah mungkin PDIP jadi partai gurem? Kalau kita bicara pakai opini, mungkin akan susah dan tidak selesai sampai kapanpun. Lebih baik pakai data dan angka. Nanti saya akan perlihatkan supaya semuanya jelas. PDIP berhasil memposisikan dirinya sebagai partai wong cilik, sehingga bisa menarik basis massa yang kuat dan loyal. PDIP juga punya mesin partai dan struktur partai yang menjalar hingga ke ranting. Jaringannya luas di seluruh Indonesia. PDIP bisa kampanye secara efektif dan masuk sampai ke akar rumput. Selain itu, PDIP punya sekolah partai, sehingga bisa melahirkan kader-kader potensial di masa depan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.